Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, kali ini kita belajar di tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Materi inti subtema satunya yaitu tentang kosakata dan artinya pada teks. Nah, anak-anak ibu sekalian, sebelum kita memasuki materi, anak-anak ibu sudah tahu belum apa arti dari kosakata? Nah, kosakata merupakan kumpulan atau susunan kata yang dimiliki, diketahui, dan dimengerti oleh seseorang. Nah, anak-anak ibu sekalian tentu setiap hari menggunakan kosakata kan dalam berbicara. Nah, coba kita perhatikan dulu bacaan berikut ini. Nah, kita baca sama-sama ya. Rumah Nina sangat sejuk dan indah. Ibu menanam beberapa tanaman di halaman rumah. Ada pohon mangga, pohon rambutan, dan bunga mawar. Tanaman tersebut termasuk makhluk hidup. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang biak. Nah, anak-anak ibu sekalian, coba kita cermati bacaan ini. Manakah yang termasuk kosakata yang mengenai tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup? Nah, nih kita akan menemukan kosakata tentang menanam. Kemudian ada tanaman, ada pohon, ada bunga, kemudian ada tumbuh dan berkembang biak. Nah, setelah kita mengetahui kosakata dalam bacaan ini, coba ibu perhatikan arti dari kosakata yang kita temukan dalam bacaan tadi, yaitu ada menanam, tanaman, pohon, bunga, tumbuh, dan berkembang biak. Nah, ibu sudah tahu belum apa arti kosakata yang sudah kita temukan ini? Kalau belum tahu, coba kita perhatikan jawaban di samping kanan anak ibu semua. Nah, di samping kanan ini merupakan beberapa jawaban dari kosakata yang kita temukan tadi. Coba kita garis sama-sama ya. Arti dari kosakata menanam. Anak-anak ibu tentunya sudah sering menanam kan? Ayo, ada yang tahu apa arti menanam? Ya, menanam itu artinya menaruh bibit. Nah, coba kita lihat dulu ini. Menaruh bibit. Nah, misalnya anak-anak ibu menanam pohon mangga atau menanam pohon jambu. Kemudian ada kosakata berikutnya tentang tanaman. Nah, anak-anak ibu tahu nggak apa arti tanaman? Ya, tanaman itu artinya tumbuhan yang biasa ditanam orang. Nah, coba kita lihat dulu ya. Nah, tanaman itu yaitu tumbuhan yang biasa ditanam orang. Misalnya nih, anak-anak ibu pernah menanam pohon mangga nggak? Nah, itu kan yang biasa ditanam. Kemudian, kosakata berikutnya ada pohon. Nah, anak-anak ibu sudah pernah lihat pohon kan? Ya, pohon itu artinya tumbuhan yang berbatang keras dan besar. Contohnya ada pohon jambu, pohon rambutan, pohon durian, dan masih banyak lagi. Tentunya pohon tersebut berbatang keras dan besar kan? Kemudian kosakata berikutnya ada bunga. Nah, anak-anak ibu semuanya tentu pernah menanam bunga nggak? Atau ada bunga di halaman rumahnya? Nah, bunga itu artinya tumbuhan yang akan menjadi buah. Nah, bunga ini merupakan bakal dari buah. Nah, ibu pernah kan mengamati pohon jambu atau pohon rambutan ataupun pohon mangga? Nah, pohon jambu, pohon rambutan, dan pohon mangga sebelum dia berbuah tentu dia memiliki bunga dahulu. Baru nanti dia akan
melakukan proses penyerbukan dan akan menjadi buah. Nah, kemudian kosakata berikutnya ada tumbuh. Nah, tumbuh, anak-anak ibu tentunya pernah mengalami tumbuh kan? Misalnya nih, anak-anak ibu waktu umur 1 tahun itu baru merangkak ya kan, ukuran badan anak-anak ibu semuanya tentu masih kecil ya kan. Nah, kemudian ketika anak-anak ibu semuanya berumur 3 tahun, tinggi badan anak-anak ibu semuanya tentu sudah bertambah tinggi kan, sudah bisa berjalan. Nah, dan sekarang anak-anak ibu semuanya sudah berumur berapa tahun? Ya, kurang lebih umur 9 tahun ya. Sudah bisa membaca, sudah bisa menulis. Nah, dari anak-anak ibu kecil, dari bayi, bisa merangkak, dan hingga sekarang tentu anak-anak ibu mengalami tumbuh. Nah, ada yang tahu apa itu tumbuh? Nah, tumbuh itu artinya bertambah volume atau bertambah ukuran. Nah, bertambah ukuran. Coba kita garis dulu ya. Bertambah ukuran. Anak-anak ibu dari kecil hingga besar, tentu anak-anak ibu mengalami pertambahan ukuran tubuh ya kan? Iya. Nah, kemudian kosakata yang berikutnya ada berkembang biak. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu arti berkembang biak? Misalnya nih, anak-anak ibu punya kucing kan di rumah? Punya kucing, anaknya ada banyak ya kan? Iya, anaknya ada banyak. Nah, kucing itu mengalami perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Nah, arti dari berkembang biak itu yaitu bertambah banyak. Nah, kalau anak ibu punya kucing, kemudian dia melahirkan, tentu kucing anak ibu bertambah banyak ya kan? Kita garis dulu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian coba kita perhatikan lagi kalimat berikut ini. Kalau tadi kita sudah mencermatikan kosakata yang ada pada kalimat sebelumnya. Nah, sekarang coba kita baca sama-sama yuk. Kelinci dan pohon mangga di rumah Mita tumbuh dengan baik. Kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Pohon mangga tumbuh subur. Pohon mangga tumbuh dari biji yang ditanam. Nah, anak-anak ibu semuanya, kosakata apa saja yang kamu temui pada cerita di atas? Coba kita cermati sama-sama yuk cerita di atas. Cerita tersebut bertemakan tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, kemudian makhluk hidup yang dimaksud dalam cerita tersebut adalah kelinci dan pohon mangga. Nah, coba anak-anak ibu sebutkan kosakata apa saja anak-anak ibu temui dari cerita di atas yang mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan? Ya, jawabannya itu ada misalnya nih kosakata yang kita temukan. Ada kelinci, kemudian ada pohon mangga, ada tumbuhan, kemudian berkembang biak, melahirkan, kemudian subur, dan biji. Nah, ini adalah contoh kosakata yang kita temukan dari cerita tadi yang mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, makhluk hidupnya itu yaitu tentang kelinci dan pohon mangga. Nah, dari kosakata ini kita sebenarnya bisa membuat suatu kalimat. Nah, sebelum kita membuat suatu kalimat, anak-anak ibu harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan kalimat itu? Nah, kalimat itu adalah susunan atau kumpulan kata. Kemudian, sebelum kita membuat kalimat, kita harus tahu dulu nih, kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu adalah susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar, baik ejaan maupun tanda bacanya. Nah, ketika kita membuat suatu kalimat, kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Jadi supaya kalimat yang kita buat itu baik, bagus, dan benar bacaannya, serta jelas. Kemudian, tujuan kalimat efektif ini yaitu agar mudah dimengerti dan kalimatnya jelas ya. Nah, ibu sudah paham kan apa yang dimaksudkan kalimat? Nah, kemudian setelah kita mengetahui apa arti kalimat, kita harus mengetahui dulu syarat atau ciri-ciri dari kalimat, yaitu tentang kalimat efektif ya. Kita akan membuat kalimat efektif, yaitu kalimat yang bagus, baik, dan benar. Nah,
Yang pertama, ciri-ciri kalimat efektif itu sesuai ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kemudian ada memiliki unsur subjek dan predikat. Kemudian jelas atau tidak ambigu ya. Nah, ini merupakan ciri-ciri kalimat efektif. Nah, kemudian kita akan memasuki contoh kalimat efektif, yaitu ejaan yang disempurnakan. Misalnya nih, ibu memasak rendang dan masak sup. Nah, dari contoh ini, ibu masak rendang dan masak sup. Kita tidak boleh membuat kalimat yang berulang. Nah, kita harus coret salah satu nih. Misalnya nih, masak rendang dan masak sup. Kita harus coret dulu nih. Kata masaknya kita coret yang di belakang. Jadi, bacaan yang benar itu yaitu ibu masak rendang dan masak sup. Jadi kalimatnya tidak boleh diulang ya, cukup satu saja masaknya. Jadi ibu masak rendang dan sup. Nah, kemudian contoh yang berikutnya ada Dina hanya makan sekali saja. Nah, kata hanya dan kata saja itu tidak boleh kita ulang. Cukup satu saja yang kita buat. Misalnya nih, kita bisa coret saja. Nah, jadi dibacanya Dina hanya makan sekali. Atau kita bisa coret hanya. Nah, sajanya kita tinggalkan. Jadi dibacanya Dina makan sekali saja. Nah, itu adalah kalimat yang benar. Kita tidak boleh memasuki dua kalimat yang berulang seperti itu. Kemudian contoh berikutnya ada Putri suka makan ayam dan makan ikan. Nah, yang berikut ini juga mempunyai suatu kata yang berulang. Nah, ada makan ayam dan makan ikan. Kita harus mencoret satu katanya. Nah, kita coret dulu ya. Jadi dibacanya Putri suka makan ayam dan ikan. Nah, itu sudah paham kan? Kemudian yang berikutnya kita akan melanjutkan tentang contoh ejaan yang disempurnakan nih. Kalau dari ciri-ciri kalimat efektif yang kita ketahui tadi, yaitu minimal memiliki unsur subjek dan predikat, ya kan? Nah, sebelum kita masuk ke contoh, anak-anak ibu semuanya harus tahu dulu nih, apa itu subjek dan apa itu predikat. Nah, subjek itu adalah orang yang melakukan pekerjaan tertentu dalam kalimat. Biasanya, subjek adalah kata benda seperti nama, panggilan orang, hewan, tumbuhan, benda, atau masalah. Nah, kemudian ada predikat. Nah, predikat ini artinya unsur kalimat dalam bentuk tindakan yang dilakukan oleh subjek. Secara umum predikat dalam bentuk kata kerja. Nah, ibu sekalian, coba kita perhatikan nih. Di sini ada beberapa contoh dalam membuat satu kalimat. Nah, sebelum kita membuat kalimat, kita harus menerapkan nih prinsip SPOK, yaitu yang ini artinya subjek, kemudian P ini ada predikat, kemudian O ini ada objek. Objek ini bisa disebut benda, kemudian ada K ini keterangan. Nah, sebelum kita membuat kalimat, kita harus memiliki unsur SPOK ini. Coba kita perhatikan contoh. Ayah memotong rumput di pekarangan rumah. Nah, si ayah ini termasuk subjek. Nah, kemudian yang memotong ini, nah yang di garis bawah ini termasuk predikat karena itu pekerjaannya. Kemudian ada rumput ini termasuk benda. Nah, dinamakan objek. Kemudian di pekarangan rumah ini namanya keterangan tempat. Nah, dari kalimat ayah memotong rumput di pekarangan rumah, kita sudah memiliki unsur dari kalimat efektif SPOK. Nah, kemudian coba kita perhatikan contoh berikutnya.
Ada ibu menanam sayuran di kebun. Nah, ayo coba tebak. Ibu ini sebagai apa nih? Subjek, predikat, objek, atau keterangan? Ya benar. Ibu ini sebagai si subjek. Nah, kemudian yang menanam ini termasuk dari predikat atau pekerjaan yang dilakukan oleh si subjek atau si ibu. Kemudian sayuran ini apa? Termasuk objek atau termasuk bendanya. Nah, kemudian di kebun. Nah, di kebun ini termasuk apa, yuk? Ya, di kebun ini termasuk keterangan tempat. Berarti ibu menanam sayurnya berada di kebun. Tempatnya di kebun. Nah, kemudian contoh yang berikutnya lagi ada Syifa memetik bunga di taman. Nah, anak-anak ibu semua sudah paham kan tadi yang mana saja subjek, predikat, objek, kemudian keterangan. Coba, nah ibu tebak. Syifa ini sebagai apa? Ya, Syifa adalah subjek. Kemudian memetik, predikat, pinter. Kemudian bunga, termasuk objek. Ya, kemudian di taman, keterangan tempat. Nah, anak semua sudah paham kan unsur-unsur dari membuat kalimat yang bagus, jelas, dan benar. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk kita belajar hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ibu berikan. Semoga apa yang telah ibu sampaikan bisa anak-anak ibu mengerti semuanya ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari ini bisa kita pahami lagi. Jangan lupa anak-anak ibu untuk belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.